Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah, kita masih di seputaran Paskah hari-hari ini. Ingatan kematian dan kebangkitan Tuhan yang sudah menebus kehidupan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati keselamatan di dalam Dia. Ini yang menjadi jaminan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus berharap dan percaya kepadanya. Sekalipun kita tahu bahwa ada banyak keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita, selama kita mengiring Tuhan, selama kita berjalan bersama dengan Dia, ada banyak hal yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita berjalan sesuai dengan yang tidak kita kehendaki. Kita mengharapkan sesuatu tetapi yang terjadi justru yang lainnya. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita menghadapi hal yang sedemikian, akankah kita kecewa? Akankah kita tinggalkan persekutuan dengan Tuhan? Ataukah kita tetap berada di dalam Tuhan, bahkan semakin teguh, dan juga kita boleh semakin menjadi orang-orang yang menyaksikan betapa luar biasanya cinta kasih Tuhan. Di tengah-tengah seluruh keadaan yang kita alami, kita masih boleh menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Satu kali ketika Yesus harus menghadapi salib, ketika dia harus mati di atas kayu salib, dikuburkan, ada beberapa orang yang kemudian menjadi kecewa dengan pengharapan mereka kepada Yesus. Sebab mereka mengharap Yesus menjadi seorang pemimpin yang membebaskan mereka, melepaskan mereka dari problema yang sedang terjadi pada waktu itu. Tetapi nyatanya Yesus sebagai manusia harus mengalami kematian. Yesus harus menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Harus dikuburkan. Sehingga banyak mereka yang kemudian menjadi kecewa. Demikian pula dengan dua orang murid Yesus yang pada waktu itu sempat menjadi kecewa. Dan kemudian tinggalkan Yerusalem untuk keluar dari Yerusalem menuju ke tempat asalnya. Menuju ke daerah di mana dia berada. Menuju ke suatu daerah di mana dia pernah tinggal. Dan bahkan ada beberapa murid Yesus yang setelah peristiwa penyaliban itu, mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka kembali kepada pekerjaan yang lama. Mereka kembali kepada keadaan yang lama. Karena ada perasaan kekecewaan dalam pengiringan Yesus yang selama ini diharapkan menjadi pelepas bebas mereka. Nyatanya Yesus harus mati di atas kayu salib. Saudara, ini kita akan lihat kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 dan saya kasih tema saudara ini, haruskah kecewa dan ke Emaus? Haruskah kecewa dan ke Emaus? Lukas pasal 24 ayat yang ke-13. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13, firman Tuhan dikatakan demikian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pada hari itu, kapan hari itu? Pada waktu kebangkitan Kristus. Pada waktu Yesus bangkit. Pada hari pertama minggu itu. Ada murid-murid yang tinggalkan Yerusalem untuk menuju ke Emmaus. Padahal jauh-jauh hari Tuhan sudah perintahkan
Katakan supaya mereka tetap dalam persekutuan. Mereka tetap bersatu. Mereka tetap ada dalam satu persekutuan. Tapi memang Tuhan sudah katakan bahwa kamu akan tercerai-berai. Ada yang tidak percaya. Ada yang tidak mengerti. Ada yang tidak memahami bahkan sesudah menerima pengajaran dari Kristus. Dan mereka menjadi kecewa. Karena apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan yang terjadi. Mengapa mereka kecewa? Dalam bagian ini diceritakan ketika mereka berjalan menuju ke Emmaus, mereka bercakap-cakap membicarakan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Membicarakan tentang bagaimana Yesus orang yang baik, orang yang punya sebuah hal yang pekerjaannya baik di hadapan Tuhan dan di semua bangsa. Sebagai orang yang baik tetapi pada akhirnya teraniaya, ditangkap, disesah, bahkan disalibkan bersama-sama dengan penjahat-penjahat. Mereka kecewa karena melihat ada orang baik yang kemudian teraniaya. Ayat 19 dikatakan, katanya kepada mereka, apakah itu? Yesus tanya, apa yang sedang kau perbincangkan? Apa yang sedang engkau bahas ketika berjalan menuju ke Emmaus? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Mereka kecewa karena melihat orang baik teraniaya. Orang baik mengalami keadaan yang buruk. Bukankah itu juga sering terjadi kita saksikan di kehidupan dunia ini? Yang baik justru tertekan. Yang baik justru tertindas. Yang baik justru mengalami keadaan yang teraniaya. Sementara mereka yang berperilaku fasik, mereka yang jahat, seakan-akan lepas dari penghukuman. Seakan-akan mereka bebas. Bahkan pemazmur pun pernah mengeluh. Atau dia merasa melihat keadaan itu, dia bilang, hampir saja aku terpeleset melihat keberhasilan orang-orang fasik. Orang-orang yang baik aniaya. Mereka menjadi kecewa. Mereka melihat Yesus sebagai nabi yang berkuasa, catat itu. Mereka melihat Yesus sebagai nabi bukan sebagai Tuhan, sebagai nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan. Dan di hadapan seluruh bangsa. Tapi imam-imam, pemimpin-pemimpin mereka justru menangkap, menghukum mati Yesus di atas kayu salib. Ini murid-murid Yesus. Dua dari antara sekian banyak murid Yesus. Salah satunya bernama Kleopas. Mengapa mereka kecewa? Karena mereka melihat orang baik teraniaya. Mengapa mereka kecewa? Karena apa yang diharapkan oleh mereka tidak terwujud. Ayat 21 katakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
Tetapi sementara itu, telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi, Yesusnya dikatakan mereka berpikir mereka nggak bisa lagi bertemu Yesus, Yesus mati dan tidak bangkit. Mereka berharap Yesus menjadi pemimpin jasmani mereka, melawan penjajah, melawan penindas, melawan pemerintahan yang menjajah mereka pada waktu itu. Angkat senjata perang dengan wali negeri untuk mengembalikan, memulihkan kejayaan Israel. Bahkan menjelang kenaikan Yesus ke surga pun, murid-murid masih menanyakan, maukah Tuhan memulihkan kerajaan Israel pada saat ini? Mereka masih berharap sebelum Yesus naik ke surga, pulihkan dulu kerajaan Israel. Secara jasmani pulihkan dulu. Itu katakan waktu dan saatnya akan ditentukan sendiri. Bapa yang akan menentukan kapan kerajaan itu akan dipulihkan. Mereka mengharapkan Kristus memimpin mereka secara jasmani, tetapi nyatanya Yesus ditangkap. Yesus dibunuh di atas kayu salib. Yesus dikuburkan. Dan pada hari ketiga sekalipun mereka dengar kabar Kristus bangkit, mereka tidak menemui. Mereka tidak menjumpai Yesus secara khusus. Sehingga mereka masih kecewa. Dalam pembahasan itu didapatkan sebuah energi kekecewaan yang muncul. Dari dua orang ini, Kleopas dan temannya ini. Kristus yang mereka harapkan menjadi pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel. Mati di atas kayu salib. Banyak orang yang mengiring Yesus. Mendengar janji-janji dalam Kristus. Tapi kemudian ketika apa yang diharapkan tidak terwujud. Menjadi kecewa. Tanpa menyelidiki lebih dulu mengapa tidak terwujud. Mengapa belum menemui wujud bukti dari yang janjikan tersebut. Kemudian menjadi kecewa dan tinggalkan Yesus. Mengapa mereka harus ke Emmaus? Tinggalkan Yerusalem. Karena mereka kecewa dengan berita yang tidak terbukti. Ayat 22, Lukas 24 katakan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus, mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Mereka dapat berita, wanita-wanita itu mengabarkan telah melihat penglihatan. Malaikat-malaikat Tuhan sudah menyatakan bahwa Kristus hidup. Tetapi saat mereka mendengar teman-teman mereka yang dapat kabar itu pergi ke kubur, dan mereka mendapati benar bahwa kubur itu kosong, tetapi mereka tidak melihat Yesus yang sudah bangkit. Berita yang mereka terima belum terwujud di depan mata mereka, belum dilihat sendiri. Sehingga mereka tinggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Emmaus ini
tidak terlalu jauh dengan Yerusalem. Di sana ada gereja yang unik. Gereja itu punya eh, plafon atap yang secara akustik luar biasa. Ketika kita bernyanyi di sana, suara itu jadi indah. Saudara kalau suka lihat, sudah bisa searching di Google dari gereja Emmaus, atau yang bernyanyi di gereja Emmaus. Eh, Dalam gereja tersebut, sekalipun itu dindingnya batu, tapi punya karakteristik akustik ruangan yang luar biasa. Jadi ada reverbnya, ekonya, itu sekalipun nggak pakai peredam, bagus sekali. Gambar-gambar yang ditempel di sana juga beberapa sudah dirusak wajahnya oleh eh, pasukan setelah Romawi, pasukan yang mengalahkan Romawi, saya kalau tidak salah dari pasukan di Ottoman Turki yang masuk menyerang, menghancurkan beberapa gambar wajah dari eh, yang tertempel di gereja tersebut. Mereka ke Emmaus karena mereka kecewa, tidak ada bukti dari berita yang mereka dengar. Tinggalkan Yerusalem, tinggalkan tempat persekutuan. Ada banyak orang percaya kemudian yang menjadi sama. Tinggalkan persekutuan dengan Tuhan karena kecewa dengan janji-janji Tuhan yang tidak terbukti dalam kehidupannya. Bukan tidak terbukti sih, saya kasih terbukti dalam tanda kutip. Belum terbukti sebetulnya, cuma mereka nggak sabar dan mereka tinggalkan. Maka kita lihat respon yang dilakukan oleh Yesus. Yesus merespon dengan menegur mereka yang tidak percaya. Ayat 25 katakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, hei kamu orang bodoh. Keras sekali perkataan Yesus ini. Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Apa yang sudah dikatakan para nabi tentang nubuatan Mesias? Nubuatan-nubuatan yang dikatakan para nabi tentang Mesias. Bagaimana Mesias akan datang ke dalam dunia. Bagaimana Mesias akan mengalami penderitaan, siksaan sampai mati di atas kayu salib. Mesias yang akan bangkit dari antara orang mati. Mengatakan kamu bodoh sekali. Lamban hatimu untuk percaya. Apa yang dikatakan para nabi. Bahkan karena tadi mereka menyebutkan Yesus itu seorang nabi. Yesus mau katakan kamu tidak percaya kepadaku. Tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Tidak percaya dengan apa yang kuajarkan selama ini. Ya, tadi kan mereka bilang. Mereka menilai, menganggap Yesus adalah nabi. Ayat 19 tadi. Nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Nah Yesus balik perkataan mereka, dia bilang kamu tidak percaya apa yang sudah dikatakan para nabi. Dengan kata Yesus mau katakan kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan selama ini. Teguran keras Yesus masih belum membuka, masih belum membuat mereka mengerti bahwa yang sedang berjalan bersama mereka, yang sedang mengalami kegelisahan hati, yang sedang mengalami kekecewaan dan tinggalkan Yerusalem adalah Yesus. Sampai akhirnya ketika sudah hampir mendekati
daerah itu. Yesus seolah-olah ingin melanjutkan perjalanan, mereka mendesak. Respon dua murid ini, mereka meminta Yesus tinggal dan masuk dalam rumah mereka. Ayat 29 katakan, tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Berarti sudah hampir sepanjang hari peristiwa kebangkitan Yesus itu terjadi. Yesus kan bangkit pada pagi-pagi minggu itu. Hari pertama minggu itu. Ini sudah menjelang malam. Berarti sudah hampir seharian peristiwa kebangkitan Yesus. Lalu Yesus masuk dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika murid-murid ini merespon supaya Yesus tinggal dan masuk dalam rumah mereka, mereka akhirnya mengalami peneguhan kembali dan menjadi saksi bagi Kristus. Hasil perjumpaan mereka dengan Yesus membuat mereka diteguhkan kembali dan menjadi saksi bagi Kristus. Mereka sempat kecewa, mereka tinggalkan Yerusalem, mereka katakan, Yesus yang kami harapkan, Nabi yang kami harapkan memimpin kami bebaskan Israel, ditangkap oleh pemimpin kami, disalibkan. Sekalipun ada kabar dari perempuan-perempuan yang menilik kubur bahwa Yesus sudah bangkit, teman kami juga sudah meninjau ke sana, tapi tidak terbukti. Yesus nggak ada di sana. Sampai akhirnya Yesus mendatangi mereka secara khusus. Mereka meminta Yesus masuk tinggal bersama dengan mereka. Dan mereka diteguhkan kembali ketika Yesus bersama-sama dengan mereka melakukan perjamuan, makan bersama, mengambil roti, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika ada persekutuan kembali, mereka terbuka dan mereka menyadari itu Yesus. Mereka diteguhkan, mereka dikuatkan kembali. Dan sampai akhirnya mereka menjadi saksi Kristus. Ayat 33 katakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Jadi setelah mereka terima roti yang dipecahkan oleh Tuhan Yesus, sepertinya Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya di perjamuan terakhir, memecah-mecahkan roti. Mata rohani mereka terbuka dan tahu itu adalah Yesus. Segera setelah itu, mereka kembali ke Yerusalem. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem, ayat 33. Di situ mereka mendapati 11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ayat 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang sudah terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Mereka diteguhkan kembali dan bahkan sampai menjadi saksi Kristus. Ketika mereka izinkan, mereka minta, bukan izinkan maaf. Mereka minta Yesus tinggal, masuk dalam rumah mereka, mereka diteguhkan kembali dengan imannya kepada Yesus. Bahwa apa yang dikatakan Yesus, dia harus mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu terbukti. Padahal mereka sudah pernah katakan. Mereka sudah ngobrol, mereka sudah ceritakan.
Memang perempuan-perempuan di antara kami sudah ke kubur melihat, dapat penglihatan dari malaikat menyatakan Yesus bangkit. Teman-teman kami juga pergi ke kubur menyaksikan, tetapi dia atau Yesus tidak ada di sana. Mereka menjadi kecewa, mereka tinggalkan Yerusalem, tinggalkan persekutuan, tetapi Yesus di tengah-tengah rasa kecewa yang mereka alami, mendatangi mereka, menegur mereka dengan keras. Betapa kamu bodoh dan lamban, tidak percaya apa yang dikatakan oleh para nabi. Kamu menjadi orang yang tidak percaya apa yang sudah dikatakan oleh nabi-nabi. Ketika Yesus tinggal dalam rumah mereka, Yesus melakukan perjamuan bersama-sama dengan mereka. Ketika roti dipecahkan dan mereka baru melihat bahwa itu adalah mereka diteguhkan kembali. Mereka langsung tidak tunggu besok. Setelah selesai perjamuan itu, mereka langsung kembali ke Yerusalem. Tidak menunda waktu. Dan mereka menceritakan apa yang sudah terjadi pada kehidupan mereka. Menyaksikan bagaimana mereka diteguhkan kembali, dikuatkan kembali, dan menerima pembuktian bahwa Yesus itu hidup. Kekecewaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan di dalam dunia ini bisa menjadikan sebuah alasan untuk tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan bisa menjadi alasan untuk jauh dari Tuhan. Tuhan sekali-sekali pasti akan menegur. Menegur dengan keras. Bisa dengan lembut. Jika kita peka, kita akan langsung tahu. Bisa agak keras, bahkan mungkin dengan sangat keras. Tergantung seberapa kepekaan hati kita. Tetapi saat kita minta terus Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Saat kita merasa sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang pernah kita dengar, sesuatu yang kita lihat dalam janji Tuhan, di firman Tuhan, belum terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mungkin merasa kecewa dengan keadaan yang sedang terjadi. Kembali hadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Biarkan dia meneguhkan kita kembali. Dan menguatkan kita bahwa apa yang dikatakan itu ya dan amin. Pasti terjadi dan pasti akan kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Di tengah keadaan, situasi, kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan kecewa dengan keadaan yang terjadi. Jangan kecewa dengan kehidupan kita. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan akan pakai itu semua untuk menjadikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.